Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita ngaji fikih salat yang pada sesi kali ini sampai bahasan kita pada tema tentang masih seputar tentang takbiratul ihram. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cabang-cabang permasalahan terkait dengan takbiratul ihram. Saya akan baca takbirnya di faidatun, satu manfaat atau satu faidah. Majmu'ul adillati syar'iyyati, ya. Qala al-muallifu majmu'ul adillati syar'iyyati, kumpulan dalil-dalil syara' fi mas'alatil iftitah, di dalam masalah bacaan doa iftitah, yadullu anna doa al-istiftahi, menunjukkan bahwasanya doa istiftah atau doa iftitah yuqra'u awal sholat, itu dibaca di awal sholat. Ai annaha tustaftahu bihi ba'da takbir mubasyaratan. Doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram mubasyaratan, langsung. Fa in fasala fasilun tawilun urfan ba'da takbir an du'ail istiftah fata mahalhu. Jika ada satu aktivitas yang memisahkan, ya, ada satu aktivitas pemisah dan itu cukup panjang, ya, menurut kebiasaan setelah takbir itu, an du'ail istiftah fata mahaluhu, maka hilanglah tempat bacaan doa iftitah. Nanti akan dijelaskan ya. Wa idza qama ila raq'atin jadidatin lam yuqra. Jika kemudian dia masuk pada rakaat selanjutnya, ya, rakaat baru, doa iftitah tidak boleh dibaca. Karena, ya, li'anna ma'nal iftitah qad dhahaba, karena makna iftitah telah tiada, tidak ada. Walihada iddatun adillatun, dan dalam hal ini untuk menjelaskan argumen atau penjelasan mu'allif tadi adalah banyak sekali beberapa dalil, ya, minha marawahu Muslim fi sahihi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW idza nahadha min ar-raq'ati tsaniyah, ya, jika bangkit dari rakaat yang kedua, istaftahal qiraah, Rasulullah memulai rakaat baru itu dengan bacaan, bacaan qiraah itu maksudnya bacaan Fatihah, walam yaskut, dan beliau tidak berhenti sejenak untuk memberikan ruang bagi makmum untuk membaca apapun. Tidak ada kesempatan yang diberikan. Wa fi riwayatin indal Baihaqi, dalam riwayat menurut Imam Baihaqi, wastaftaha bilhamdillahirabbil alamin wa lam yaskut. Beliau membaca dengan suratul Fatihah, yaitu yang dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin wa lam yaskut, dan beliau tidak berhenti. Wa fi hadza dalilun wadhihun, dengan hadis ini menunjukkan dalilnya cukup jelas, anna du'a al-istiftah muhtassun, bahwasanya doa istiftah itu adalah khusus di awal sholat,
la ghair, tidak tempat lain. Ya. Fa in aroda, jika terlihat faslun tawilun urfan, ada satu pemisah yang cukup panjang menurut urf, sawa'un kana fi'lian au qolian, baik dalam bentuk fasil fi'lian atau qolian, ya, perbuatan atau perkataan, au intaqala ila ma ba'dahu min adkar, atau sudah diisi dilewati, ya, dengan zikir-zikir setelahnya, fata mahalhu, maka sudah bukan disebut dengan iftitah lagi. Wala makna lil ityan bihi ba'da dzalik, dan tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya kalau Anda atau kita semua membaca doa iftitah tidak pada waktu yang ditentukan yang di awal. Hadzal lidzat ahli sunnah, inilah yang dimaksud dari sunnah tadi. Jadi gini, saya ingin sampaikan, ingin jelaskan. Jadi takbir tadi menjelaskan bahwasanya doa iftitah itu syariatnya adalah hanya di awal sholat, ya ini setelah takbiratul ihram, baru kemudian baca doa iftitah, baru kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, jika di dalam membaca, jika dia fat atau tidak membaca doa iftitah karena satu hal, lalu kemudian ketika masuk ke rakaat kedua dia baca doa iftitah, nah itu tidak, doa iftitahnya tidak punya makna, tidak mendapatkan pahala bagi pembacanya, ya. Bahkan khawatirnya malah bisa merusak sholatnya. Ya, meskipun doa iftitah itu penting, tapi harus dibaca tetap pada tempatnya, kecuali nanti ada beberapa hal yang ini bisa saya jelaskan. Jadi pokoknya doa iftitah itu ada di depan setelah takbir, tidak bisa dimasukkan dibaca pada tempat-tempat lain, meskipun misalkan setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, misalkan diamnya panjang banget, lalu kemudian ternyata kalau diperhitungkan kita bisa membaca doa iftitah dan surat Fatihah, lalu dibacalah doa iftitah. Nah, ini tidak ada makna kalau dibaca di tempat itu. Saya lanjutkan takbirnya, ya. Fa in taqarrara hadza fa'lam annahu min furu'i hadhil masalah. Jika ditegaskan, ya, ditetapkan bahwasanya dari masalah tadi ada hal-hal yang perlu dipertegas, disampaikan, sehingga ketika membaca doa iftitah itu benar apa salah. Yang pertama, awalan, lau ahroma masbukun, jika seorang makmum masbuk itu bertakbiratul ihram, ya, falamma atamma takbiratul ihram, misalkan Allahu akbar, amana imamahu, imamnya imamnya sudah membaca Fatihah, ya, dan sampai pada ucapan amin. Jadi pas makmum masbuk Allahu akbar, imamnya sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, wa amanal makmumun, maka makmum masbuk tadi sebaiknya turut bersama-sama mengamini Fatihahnya imam. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, ketika makmum masbuk Allahu akbar, lalu imam ternyata pas Allahu akbar selesai, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu setelah waladdallin biasanya semua mengamini amin, maka makmum masbuk tadi hendaknya turut serta mengamini. Nah, ini lagi-lagi ingin menegaskan bahwanya segala suatu sunnah di dalam sholat itu
kalau bisa kita bisa dapat semuanya. Maka tadi seorang makmum masbuk, meskipun belum baca doa iftitah, ya, walaupun sudah takbiratul ihram, dengar imam membaca akhir dari surat al-Fatihah, makmum dianjurkan untuk mengamini, ikut bersama-sama dengan imam, ya. Fayu aminu hadzal masbuk ma'ahum, maka kemudian tadi imam masbuk tadi membaca amin ma'ahum bersama yang lain, ya. Tsumma yastaftih, jadi kemudian dia membaca doa iftitah. Wala yadhuruhu li'anna hadza faslun qasirun jiddan, dan ini tidak akan membatalkan sholatnya, tidak akan merusak sholatnya, karena fasilnya qasirun jiddan, pemisahnya itu pendek sekali. Nah, tapi harus diperhatikan jemaah sekalian, membaca doa iftitah setelah imam membaca amin, setelah imamnya selesai membaca suratul Fatihah dan kemudian sudah amin, makmum harus punya perhitungan. Apakah ketika dia membaca doa iftitah lalu nanti ditambah suratul Fatihah mencukupi apa tidak dengan waktu nanti dengan masa imam membaca surat tambahan setelah Fatihah. Karena jangan sampai ketika makmum setelah takbiratul ihram, sementara imam sudah membaca amin, lalu makmum sibuk dengan membaca surat Fatihah sampai lupa atau tidak kekejar membaca surat Fatihah, ya, imam sudah keburu ruku. Nah, ini malah rakaat makmum khawatirnya tidak bisa dihitung sebagai satu rakaat. Kenapa? Karena makmum sibuk dengan sunat. Nah, kejelian dalam menghitung waktu ini penting. Artinya kalau kita merasa cukup waktu untuk membaca doa iftitah dan juga suratul Fatihah, terasa cukup, maka silahkan untuk membaca dua-duanya. Tapi kalau nggak cukup, maka utamakan untuk membaca suratul Fatihah, karena khawatirnya kalau tadi sibuk dengan doa iftitah, ya, lalu imam beruku, maka rakaat Anda tidak akan terhitung kalau tanpa membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, sanian idza ahramal masbuk wara al imam fi jama'atin, jika imam masbuk sudah takbiratul ihram di belakang imam, ya, dalam satu sholat jamaah, wa kanal imam fi tasyahhudul akhir, sementara imam sudah masuk di tahiyat akhir, inda salam, menjelang salam. Fa in salamal imam, dan kemudian jika imam itu membaca salam ba'da an ahrama hadzal masbuk wa qabla ayyat lisa, ya, atamal imam yusannu lahu qiraah doa iftitah. Jadi jika imam salam setelah makmum masbuk takbiratul ihram, ya, kan untuk mendapatkan jamaahnya dia harus ikut, ya, untuk dapat jamaah, ya, pahala jamaahnya dia ikut duduk, pas duduk dapat salamnya saja. Nah, ingat, orang yang terlambat atau imam masbuk meskipun hanya dapat salamnya imam, itu sudah disebut mengikuti sholat jamaah atau dapat pahala sholat jamaah. Nah, maka dalam kasus ini ketika makmum Allahu Akbar, imam salam, nah, karena makmum ingin mendapatkan pahala penuh sholat jamaah, maka dia ngejar siapa tuh masih dapat salam kedua. Nah, duduk, salam. Nah, setelah salam yang kedua, makmum berdiri lagi. Nah, maka yusannu, ya, yusannu bagi makmum, ya, lahu qiraah doa al-istiftah, disunatkan untuk membaca doa iftitah walaupun sudah ada fasil fi'liyah
berupa duduk. Cuman karena dia duduknya ya, karena dia duduknya fasil, termasuk fasil qasiran, jadi termasuk pemisah duduk pemisah yang pendek, maka nggak masalah membaca doa iftitah, masih dapat pahala sunnah membaca doa iftitah. Tapi wa idza jalasa mutabi'an imamahu ya, jika makmum masbuk tadi jalasa mutabi'an imamahu fasalamal imam ba'da julusihi mubasharatan. Nah, jika kemudian imam, jadi si makmum sudah duduk ya, lalu setelah duduk establish begitu, thamaniyah ya, duduknya sempurna ya. Fasalimal imam ba'da julusi, kemudian imam salam setelah duduk sempurnanya itu mubasyaratan. Setelah salam faqamal masbuk liyutimma sholatahu, maka kemudian imam makmum masbuk tadi berdiri untuk menyelesaikan sholatnya. Fa innahu la yastaftihu, maka dia tidak perlu membaca doa iftitah litulil fasil urfan, karena panjangnya pemisah antara takbiratul ihram dengan suratul Fatihah dijeda oleh duduk itu dianggap panjang. Tapi kalau yang tadi, yang pertama, dia baru turun belum sempurna duduknya, imam udah salam, dia berdiri lagi. Nah itu kalau dia membaca doa iftitah dihitung atau dapat pahala kesunahannya. Nah, kalau yang kedua tadi, yang kedua sudah duduk mapan, mantap, thamaniyah, baru imamnya salam lalu kita berdiri, maka bagi makmum masbuk yang jenis yang kedua yang sudah duduk sempurna tadi itu tidak perlu membaca doa iftitah. Kalaupun membaca itu tidak dianggap atau tidak mendapatkan nilai kesunahan. Nah, ini masalah apa tadi? Masalah doa iftitah ketika dibaca oleh seorang makmum masbuk. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semua dan makin menyempurnakan ibadah sholat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq illa aqmutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.